Mengejutkan, Kim Jong-un menangis, ceritakan kesulitan Korea Utara. Benarkah Korea Utara dalam ancaman? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menangis ketika mulai menceritakan segala kesulitan yang dialami negaranya sepanjang tahun ini. Momen emosional itu terjadi dalam parade militer untuk merayakan 75 tahun berdirinya Partai Buruh di lapangan Kim Il-sung, Pyongyang. Kim nampak emosional dalam pidatonya ketika dia mulai membahas mengenai kesulitan yang tengah dihadapi Korea Utara sepanjang tahun ini. Selain karena sanksi internasional akibat uji coba senjata, Pyongyang juga didera oleh banjir, terjangan topan, hingga dampak pandemi. Berapa orang yang sudah bertahan dan menderita dengan kondisi sulit saat ini, tanya Kim Jong-un dalam pidatonya, di mana dia mulai menangis. Kim menyatakan adalah tentara Korea Utara yang dia sebut patriotik sudah bergerak cepat dalam mencegah penyebaran pandemi maupun pemulihan akibat bencana alam. Perjuangan mereka tak bisa dibalas hanya dengan air mata. Terima kasih. Saya menyesal dan sakit karena tak bisa bersama mereka di malam penuh kemenangan ini, kata dia. Generasi ketiga dari dinasti Kim itu menyatakan kesiagaan pasukannya membuat hingga saat ini Korut belum menemukan satu kasus COVID-19. Benarkah? Dia lalu menawarkan kata-kata lebih bersahabat kepada Korea Selatan, di mana dia berharap bisa menggenggam tangan tetangga jika pandemi berakhir. Dilansir dari Bloomberg Sabtu 10 Oktober 2020 kemarin, Kim menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus meningkatkan kemampuan tempur mereka. Mengenakan setelan abu-abu, pria yang dijuluki pria roket oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu berujar peningkatan itu demi mencegah adanya ancaman, termasuk ancaman nuklir yang secara terus-menerus digaungkan oleh kekuatan musuh, jelas pemimpin Korea Utara sejak 2011 tersebut. Berbicara kepada kerumunan dari balkon, Kim menuturkan Korea Utara bukanlah negara pertama kali menggunakan senjata nuklir jika terjadi konflik. Tetapi jika ada negara yang berusaha menyerang kami, maka saya akan mengerahkan senjata terhebat kami dan menghukum mereka, janjinya. Du Yeon Kim, peneliti senior di Center for a New American Security di Seoul, berkata, pidato Kim kali ini terasa lebih menyejukkan. Dia hampir berusaha tidak memprovokasi Amerika Serikat sambil di saat bersamaan memamerkan keberhasilan negaranya untuk merekatkan persatuan, ujar Du Yeon Kim. Selain dimeriahkan oleh defil pasukan, parade militer merayakan 75 tahun Partai Buruh itu juga menjadi ajang perkenalan senjata baru. Salah satunya adalah rudal balistik antar benua atau ICBM terbaru Korea Utara yang disebut merupakan senjata terbesar yang dibuat oleh negara itu. Acuannya adalah ketika diperkenalkan di lapangan Kim Il-sung, ICBM yang belum diketahui namanya itu diangkut dengan kendaraan 22 roda. Sebagai perbandingan, Hwasong 15 yang adalah ICBM terhebat Korea Utara dan sanggup menempuh jarak 12.000 km dibawa di kendaraan dengan 18 roda. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan murka setelah ditemukan grafiti yang menentang pemerintahannya. Sebelumnya ditemukan pesan menantang yang ditulis di pagar sebuah pasar di Kabupaten Unsan, Pyongyang Selatan. Sebuah sumber dari pemerintah mengungkapkan pesan dari grafiti tersebut kepada Radio Free Asia. Jatuhlah dengan pejabat partai yang hidup dengan mengeksploitasi masyarakat, bunyi dari selebaran tersebut. Kim Jong-un dikabarkan murka karena grafiti itu muncul hanya beberapa hari dari perayaan ulang tahun ke-75 Partai Buruh Korea yang akan dirayakan 10 Oktober nanti. Seperti dikutip dari Express, Kim Jong-un memerintahkan jajarannya untuk memeriksa tulisan tangan dari ratusan orang yang tinggal dekat dengan pasar itu. Pemeriksaan dan pencarian terhadap penulis grafiti itu dikabarkan dilakukan dari rumah ke rumah. Sebuah sumber dari Pyongyang Selatan menjelaskan situasi yang telah mencekam di daerahnya. Departemen Keamanan Lokal saat ini tengah mengalami kegemparan, kata sumber anonim tersebut kepada RFA.
Pihak keamanan berkesimpulan bahwa grafiti itu merupakan usaha untuk menyingkirkan pejabat partai dan aksi anti pemerintahan dengan mengkritisi secara langsung kepemimpinan partai dan juga Kim Jong-un, termasuk kekuasaan tertinggi. Mereka kini melakukan investigasi lanjutnya. Sebelumnya diketahui, mengkritik kebijakan Kim Jong-un, 5 pejabat pemerintah Korea Utara dieksekusi mati. Pemerintahan Korea Utara dilaporkan telah mengeksekusi 5 pejabat pemerintahnya. Kelima pejabat pemerintah itu berasal dari Kementerian Ekonomi. Mereka ditembak mati oleh regu tembak setelah rincian percakapan mereka muncul di pesta makan malam dan dilaporkan ke atasan mereka. Pada awalnya, para pejabat tersebut secara terbuka membahas perlunya reformasi industri di Korea Utara, karena saat ini negara hanya mampu menghasilkan sedikit barang konsumsi untuk warganya yang miskin. Dilansir pikiran rakyat Bekasi.com dari Mirror pada Sabtu 12 September kemarin, 5 pejabat tersebut juga membahas perlunya Korea Utara mencari kerjasama asing untuk membantu mengatasi sanksi perdagangan. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa ekonomi yang stagnan di Korea Utara akan semakin parah jika perbaikan tidak segera dilakukan. Diskusi mereka akhirnya sampai ke Kepala Kementerian Ekonomi yang akhirnya melaporkan tindakan mereka kepada pihak berwenang sehingga mendorong diadakannya penyelidikan eksternal ataupun juga internal. 5 pejabat tersebut merupakan pejabat yang sangat kompeten di dalam kementerian, namun karena bocornya diskusi mereka pun dipanggil ke sebuah pertemuan, lalu ditangkap oleh polisi rahasia dan dipaksa untuk mengakui semua kejahatannya, termasuk tuduhan merendahkan rezim Kim Jong-un. Selain itu, keluarga mereka pun dipindahkan ke kamp penjara politik Stasiun 15 di Yodek, Hamgyongnam-do, salah satu tempat paling terkenal di Korea Utara bagi para pembangkang politik. Eksekusi tersebut lantas menimbulkan keresahan di antara para pejabat di Korea Utara. Mereka takut akan terjadi kembali pembersihan pada negara itu, seperti yang dilakukan Kim Jong-un setelah kematian mantan pemimpin tertinggi Kim Jong-il pada 2011. Seperti yang diketahui, eksekusi umum terjadi di Korea Utara bagi para pejabat ataupun warga sipil yang dianggap setelah menentang pemerintahan. Minggu ini dilaporkan bahwa Kim Jong-un telah mempertontonkan kepala pamannya,